Hai Bu Fia. Halo pagi Pak, apa kabar? Pagi. Luar biasa sehat dong Bu. Ibu bagaimana? Seperti kelihatannya sih Pak, Alhamdulillah sehat. Mau kemana nih Bu? Rapi banget. Oh ini saya mau ke kantor, tapi masuknya masih jam 10 sih. Lah, ini kan masih jam 8 Bu. Bukan, sebenarnya mau jalan-jalan pagi dulu sih, sekalian cari sarapan di sini. Malah kebetulan ketemu Bapak di sini. Ada Bu Fia dan Pak Daniel. Selamat pagi, Kak. Pagi ya. Sepertinya seru nih pembahasannya. Boleh join nggak? Nggak ngomongin apa-apa sih Bu. Boleh Bu, gabung aja. Pak Daniel kesibukannya lagi apa aja? Sekarang sih saya masih jadi CEO di perusahaan magnet Bu. Nggak sibuk-sibuk banget sih Bu, karena sampai sekarang sih berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Syukur deh kalau gitu. Kalau Bu Fia gimana? Sepertinya sibuk banget nih. Pakaiannya aja rapi banget. Enggak kok Bu, saya cuma menjalankan tugas saya aja sebagai Kabid Supervisor KFC Donald. Wah, keren ya Ibu bisa jadi supervisor. Gajinya pasti gede. Enggak kok Pak, honornya biasa aja. Kalau saya sih fokus utamanya bukan di uangnya, tapi lebih ke menikmati pekerjaan aja sih Pak, supaya perusahaan saya juga akan lebih baik nantinya. Ngomong-ngomong Ibu Alia sendiri kesibukannya lagi apa nih? Saya sama Angko sama Bu Fia, Wakabit SPV Company perusahaan Tok Tok. By the way, saya mau nanya nih, emang supervisor itu sendiri apa ya? Wah, kayaknya kita lagi diuji nih sama CEO Bu Fia. Tapi menurut saya secara umum SPV itu tugasnya untuk mengawasi kinerja perusahaan, terutama kinerja karyawan-karyawannya. Nah, kalau karyawan-karyawannya itu melanggar peraturan dari perusahaan, kita sebagai SPV wajib untuk menegur dan memberi hukuman kepada karyawan-karyawan tersebut. Iya betul Bu Alia. Jadi Pak, sebenarnya pekerjaan kami ini lebih ke menjalani fungsi pengawasan dari suatu perusahaan. Kami juga memelihara hubungan baik antara karyawan dengan cara yang bijak dan tanpa memihak. Kami juga harus bersikap adil kepada semua karyawan sehingga karyawan tersebut bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berarti dalam sebuah perusahaan yang maju dan yang sehat dan yang mau berkembang seperti saya ini, biasanya dibutuhkan seorang supervisor sebagai pengawas perusahaan guna untuk mencapai target atau sasaran kinerja perusahaan. Peran seorang supervisor dibilang cukup penting ya, karena secara umum tugas supervisor adalah sebagai pengawas dan pengarah sistem kerja pada perusahaan. Menurut saya secara struktural jabatan supervisor sih berada di antara level manajer operasional dan staf pelaksana. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Ibu Fia dan Ibu Alia, supervisor ini dituntut untuk menjembatani antara pencetus gagasan, yaitu manajer, ke staf pelaksana. Sehingga dibutuhkan skill komunikasi yang baik antara manajer dan supervisor. Begitu tidak Bu? Iya Pak, betul banget. Iya betul banget Pak, karena pengawasan itu adalah suatu proses untuk menjaga dan mengevaluasi apakah pelaksanaan tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pak, saya mau tanya dong. Kan Bapak CEO sekaligus pendiri perusahaan. Saya mau tanya, kenapa harus ada profesi lainnya kayak supervisor, satpam, dan SPV? Itu kan profesi-profesi pengawas ya Pak. Kenapa sih harus ada tingkatan-tingkatan itu? Seharusnya sih kamu udah tahu ya kan? Menarik sih ini. Jadi begini teman-temanku, menurut saya alasannya hanya ada 3. Pertama, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan saat perusahaan beroperasi. Yang kedua, kenapa kebanyakan perusahaan pastinya butuh pengawas? Itu karena mereka ingin adanya perubahan lingkungan berorganisasi, yang artinya beradaptasi dan memanfaatkan setiap hal yang ada sesuai dengan pengaruh perkembangan zaman. Toh supervisor seperti kalian bukan cuma ngawas karyawan kan? Pastinya mengawasi perkembangan zaman, apakah berdampak baik atau buruk dengan perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai informasi. Dan menurut saya
memberi saran, masukan, koreksi, dan langsung mengaplikasikannya. Jadi, perusahaan tidak otoriter dengan manajer. Iya Pak, betul banget. Kalau Ibu Via, gimana sih caranya di perusahaan Ibu untuk menangani karyawan-karyawan yang beling seperti tadi? Kalau billing itu tidak teratur ya Bu. Kalau saya sih sesuai prosedur aja Bu. Pertama, saya akan melihat seberapa parah perbuatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang kedua, saya akan menetapkan hukuman yang sesuai dan tidak lupa untuk menasihati dan menegurnya. Tetapi apabila ketika sudah dinasihati tapi dia masih berulah, maka saya terpaksa akan mengambil tindakan pengeluaran. Meskipun skill dia tuh baik dan berguna untuk perusahaan saya. Seperti proses pengawasan biasanya saja ya Bu. Saya juga kok seperti itu. Dari tadi Bu Alia nanya-nanya mulu ya, kayak reporter yang di TV-TV itu. Iya betul itu, betul. Ibu Alia ini seperti reporter nanya-nanya mulu. Ya udah, sekarang saya mau tanya dong. Cara terbaik kalian dalam melakukan pengawasan. Siapa tahu bisa jadi masukan ke dalam perusahaan saya dan saya bisa dapat menyampaikannya ke supervisor di perusahaan manajer saya. Bagaimana coba? Kalau saya sih mengingat perusahaan saya adalah perusahaan TikTok yang dimana sih semua perusahaan memang kalau kena masalah akan ribet ya Pak masalahnya. Saya selaku SPV, saya selalu mengawasi dan mengamati kinerja para karyawan-karyawan saya, dan apabila mereka melakukan kesalahan ya saya koreksi, saya betulkan. Seperti itu sih Pak. Kalau saya sama sih dengan Bu Alia, tapi sebelum diselidiki, saya biasanya membandingkan dengan perencanaan perusahaan yang telah dibuat. Lalu saya akan membandingkan dengan realitanya, dan saya juga akan melakukan pengawasan seperti metode preventif dan represif. Wah, sepertinya perusahaan Ibu Alia ini sudah memakai mekanisme permanen ya. Dan siapa yang melanggar, Ibu langsung ambil sikap tegas, Ibu keluarkan SP, dan siapa yang melanggar lebih keras, Ibu langsung keluarkan. Itu sih menurut saya enak sih kerjanya, tidak terlalu capek. Kalau Ibu Via ini kepala bidang supervisor yang sangat rajin ya Bu, karena harus kerja ekstra, kerjanya setiap waktu, dan melakukan pengawasan dengan metode yang agak lebih spesifik ya Bu, dan kompleks gitu lagi. Pantes sih, dari pakainya saja rapi banget. Salut sih ini Bu. Seperti itu deh Pak. Iya Pak. Wah, saya jadi dapat belajar banyak nih dari Bu Via dan Ibu Alia, karena saya dapat belajar tentang pengawasan lebih dalam sebuah perusahaan. Mungkin lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi nih, dan bisa cerita-cerita bareng lagi. Boleh kok Pak. Iya Pak, betul banget. Tapi saran saya sebagai CEO dan pendiri perusahaan S-Magnet, karena saya sudah berpengalaman buat para Ibu Alia dan Ibu Via, karena Ibu sekalian sebagai supervisor, bertindaklah jujur. Jangan membanding-bandingkan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Lalu, jangan pernah sekalipun memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan hanya untuk kepentingan pribadi kalian. Karena sebaik-baiknya perusahaan tersebut dikatakan sukses bila semua sistem pengorganisasiannya dan semua teknisnya diawasi dan berjalan dengan baik, tanpa ada kecurangan dalam satu pihak. Iya Pak, betul banget. Iya Bu. Iya Pak. Berhubung Ibu Via dan saya juga memiliki tugas, Ibu Via mau ngantor dan mau nugas, mau ngawas lagi di perusahaannya, dan saya sendiri mau berangkat kerja karena sudah waktunya. Sampai di sini dulu ya sharing-sharing kita hari ini, dan terima kasih untuk Ibu Via dan Ibu Alia untuk pengalamannya dan berbagi ceritanya. Sampai jumpa lagi, mungkin besok-besok kita bisa cerita lagi. Terima kasih. Iya Pak, Bu, terima kasih kembali ya.